ada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Oh, oh. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi kita melihat video itu ada kontradiksi yang luar biasa kan? Film ini diilhami dengan dua pemuda keturunan Yahudi, di mana pada saat itu adalah terjadi depresi besar, ekonomi di Amerika Serikat begitu jatuh sama seperti zaman sekarang, dan dua imigran Yahudi ini begitu tertekan, sangat miskin dan benar-benar merasa tidak ada harganya. Dua pemuda itu bernama Jerry Siegel dan Joe Shuster. Tiba-tiba Jerry Siegel dan Joe Shuster mengatakan bahwa saya punya impian kalau saya punya superhero. Video ini diilhami dengan komik yang berjudul Superman, yang bisa mengatasi segala perkara, dan perkara itu adalah dengan kekuatan manusia. Dapatkah kekuatan Superman bisa menjawab masalah di saat ini? Pada saat depresi Amerika tahun 30-an, sehingga terjadi perubahan ekonomi yang luar biasa karena impian daripada masyarakat pada saat itu dibawa oleh dua pemuda ini menjadi impian yang luar biasa bahwa Great Amerika, dan Amerika menjadi pahlawan dunia. Pada hari ini, apakah Amerika menjadi pahlawan dunia dengan film yang begitu luar biasa? Sampai saat ini film itu sudah mencapai beberapa seri, dan film ini juga mengilhami dunia bahwa ada superhero yang bernama Superman. Dan konteks daripada cerita ini pun seperti Tuhan Yesus Kristus. Dia mati, sehingga ada filmnya mengatakan Superman is dead. Benar gak kekuatan itu terjadi dalam kehidupan kita? Di saat seperti ini, apakah bisa Superman bisa mengatasi keadaan seperti ini?
Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya undang kita beribadah hari ini dan kita berdoa untuk ibadah hari ini biar menjadi berkat dan menjadi kekuatan tersendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mengundang Roh Kudus Engkau untuk berbicara di rumah kami masing-masing, untuk mendapat kekuatan yang luar biasa daripada Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami akan melihat apakah Superman itu Engkau, apakah Superman itu Yesus, atau Yesus itu Superman. Hari ini kami percaya kuasa Engkau akan bekerja dan memberikan pengertian yang dalam. Haleluya. Amin. Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku dan bagianku. Sama-sama tepuk tangan semua. Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku dan bagianku. Selamanya, selamanya. Bersukacitalah kepada Tuhan, sebab Yesus sumber kekuatan bagi setiap kita. Amin. Semuanya katakan, hanya Kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, apa? Dan kekal selamanya. Oh, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku dan bagianku selamanya. Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku dan bagianku selamanya, selamanya. Lagi bersama katakan, hanya Kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Oh, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku dan bagianku selamanya. Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku dan bagianku selamanya. Allah sumber, tepuk tangan tinggi-tinggi semua. Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku dan bagianku selamanya. Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pernahkah melihat video ini tentang kisah perjalanan seorang petinju yang bernama Evander Holyfield melawan Mike Tyson?
make it. No matter what you're going through, there is hope for you. Words from the scriptures on his lapel, very religious, moral man, Evander Holyfield. Who thought it would go this far? Almost nobody. First real signs of weariness on Holyfield. First real signs. Oh, a straight right combination by Holyfield. Holyfield looking to air it out. Holyfield's unloading now. He's taking a shot. He's going for it. Oh, Tyson's in trouble. Holyfield smothers Tyson. Looking to put Tyson down and end the fight. Tyson in... Di situ dia sebelum bertarung, dia mengambil ayat Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara yang dapat kutanggung di dalam dia memberi kekuatan kepadaku. Video tadi mengatakan bahwa dengan kekuatan daripada Tuhan kita bisa melakukan sesuatu. Apakah benar? Dan video awal tadi mengatakan Superman bisa mengatasi Great Depression atau resesi ekonomi yang begitu luar biasa pada saat tahun 30-an sehingga Amerika menjadi luar biasa. Dan hari ini Amerika adalah rajanya kebudayaan dan hari ini juga mereka menguasai dunia ini. Pertanyaannya, dengan kekuatan Superman, dengan kekuatan Evander Holyfield, apakah bisa menanggung segala perkara dalam kehidupan kita? Pertanyaannya adalah, apakah benar? Sudahkah saudara memakai kejadian seperti itu? Sudahkah saudara punya pengalaman yang luar biasa terhadap kenyataan seperti itu menjadi kenyataan dalam hidup saudara? Mari Bapak Saudara sekalian kita kaji bahwa Allah sumber kekuatan itu seperti apa. Manusia berusaha mencari Allahnya sendiri. Manusia berusaha mencari kekuatannya sendiri. Dan kalau bisa berasal dari kekuatannya sendiri. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, film Superman ini diilhami dengan dua pemuda bernama Jerry Siegel dan Joe Shuster. Begitu terinspirasi seorang hero yang bisa membantu umat manusia. Dan sampai saat ini pun Bapak Saudara sekalian, Amerika tersihir dan kita juga sama-sama tersihir dengan film Superman itu kan. Dan kita ingin seperti Superman. Pertanyaannya, Superman yang dibuat oleh manusia, konsep manusia tentang kekuatan, apakah Allah seperti itu? Mari Bapak Saudara sekalian, kita akan lihat bagaimana Paulus mendapat kekuatan dari Tuhan yang begitu luar biasa dan out of box, artinya keluar dari pemikiran manusia. Kita lihat di dalam kisah ini, di mana Paulus di penjara, Paulus dikekang, tangannya diborgol, kakinya diborgol, dia tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Dan hari itu juga Paulus menderita penyakit yang begitu kronis. Apakah Allah ada? Apakah kekuatan Allah berasal dari mana? Kita lihat kekuatan apa yang Tuhan berikan sama Paulus sehingga Paulus bisa mengatakan bahwa segala perkara dapat yang Allah tanggung. Karena dialah Tuhan. Kita akan buka di dalam Filipi 4 ayat 11 mengatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu Bapak Saudara sekalian kekuatan dari Tuhan. Dengan rasa syukur. Mari kita lanjutkan. Ayat 12 mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Wah, luar biasa. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam kenyang maupun dalam kelimpahan. Dalam kekurangan. Bapak Saudara sekalian, kita belajar bahwa kekuatan dari Tuhan bukan seperti Superman. Kekuatan dari Tuhan bukan dari otot, bukan dari pikiran, bukan dari kekuatan yang bisa menguasai dunia ini. Yang di pikiran manusia. Tapi Paulus mengatakan kekuatan dari Tuhan adalah kita bisa merasakan rasa kenyang, bersyukur, kita merasakan rasa lapar, bersyukur. Dalam segala hal, dan di ayat yang ke-13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Segala perkara. Perkara apa dalam pikiran saudara hari ini? Perkara apa dalam hati saudara? Perkara apa atau kejadian apa yang menentukan hidup saudara hari ini sehingga saudara tidak bisa berbuat apa-apa? Mari Bapak Saudara sekalian, ayat ini mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan apa?
kekuatan di mana pada saat lapar kita bersyukur, pada saat kita kelimpahan kita bersyukur. Nah, kombinasi ini pun Bapak Saudara menjadi suatu rumusan hidup kita. Kalau saudara ingin kuat, saudara ingin mendapat kekuatan yang luar biasa, izinkan Allah bekerja dengan luar biasa. Izinkan Tuhan bekerja dengan ajaib dalam hidup kita. Caranya gimana? Bukan keadaan kenyang atau lapar menyebabkan kita berubah. Dalam kita kaya, kita lupa diri. Dalam kita miskin, kita ingat Tuhan. Tapi pada saat kita kenyang atau pada saat kita mencapai kemasyuran, rata-rata manusia selalu lupa dengan Tuhannya. Sebab itu Bapak Saudara sekalian, saya teringat kisah di mana seorang petani pada saat miskin, dia begitu berdoa luar biasa. Istrinya begitu kagum, inilah imamku yang luar biasa. Dia begitu setiap pagi berdoa, setiap siang berdoa sebelum mengerjakan ladangnya. Pada saat ladangnya mengalami bencana pun dia tetap ingat Tuhan. Tapi suatu saat datanglah berkat, entah dari mana, dari Tuhan atau dari mana, tiba-tiba sawahnya terjual dan kemudian kaya raya. Pada saat kaya raya, suaminya sudah mulai lupa Tuhan. Pada saat kaya raya, suaminya melupakan istrinya. Sehingga istrinya berdoa, kalau tahu seperti ini, saya berdoa biar suami saya kembali miskin seperti semula. Saat itu suaminya tersungkur dan mengatakan bahwa kenyang atau lapar itu adalah ujian yang terbesar. Ternyata kekuatan itu bukan dari kenyang dan lapar. Ternyata kekuatan itu bukan dari fisik. Ternyata kekuatan itu bukan dari apa yang kita dapat menurut pikiran kita. Tapi kekuatan di hidupku ku dapat dari Tuhan. Hari ini Bapak Saudara sekalian, saya tidak pernah henti-hentinya mengatakan kekuatan di hidupku ku dapat dalam kekuatan Tuhan. Pada saat kita mengalami situasi kenyang atau lapar, inilah yang menjadi titik tolak hidup kita. Inilah yang menjadi pertanyaan hidup kita. Sebetulnya kita itu ditempatkan seperti apa? Jadi kualitas hidup saudara atau kualitas kekuatan dari Tuhan itu bukan ditentukan dari kita kepada Tuhan, tapi Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Seperti Paulus diuji dengan luar biasa. Dia mengatakan dengan kata-kata yang luar biasa, aku tahu mana kenyang, aku tahu mana lapar, tapi keadaanlah tidak membuat kami berubah, yaitu Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Mari Bapak Saudara sekalian, bahwa kalau kita mengatakan Allah sumber hidup kita, Allah kekuatan dari kita, siapa lawan kita pada saat kita kenyang atau lapar? Banyak orang-orang yang popularitasnya makin naik. Dia lupa dengan Tuhan, atau hamba Tuhan juga sudah naik. Dia lupa dengan Tuhan yang dia sembah. Yang dia jual bukan Injil kebenaran, tapi yang dia jual adalah kemakmuran. Yang dia jual Yesus, yang dia jual kemudahan-kemudahan. Tapi Alkitab mengatakan pada kita hari ini, bukan Superman, bukan Batman, bukan superhero yang bisa membebaskan kita dari keadaan, tapi Tuhan yang membebaskan kita dari segala keadaan. Biarlah ayat ini menjadi berkat buat kita hari ini, dan biarlah ayat ini menjadi rumus kita minggu ini, dari hari Senin depan sampai hari Minggu depan. Itulah yang menjadi pesan dan kesan mengapa kita mengatakan bahwa Allah sumber kuatku. Amin buat firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku
Saudara-saudara sekalian, diberkatilah ketika engkau keluar dari pintu rumah engkau. Diberkatilah buah kandungan engkau. Diberkatilah ladang engkau. Dan diberkatilah segala sesuatu yang menjadi doa pribadi engkau. Dan terakhir, diberkatilah bakul nasi engkau. Bukan kenyang, bukan lapar. Tapi kami percaya kuasa engkau menjadi sumber kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, Amin.